Seorang suami di Asahan, Sumatera Utara tega menganiaya istri sendiri hingga tewas. Setelah membunuh istrinya, pelaku mencoba bunuh diri. Keluarga korban histeris mengetahui AWS tewas mengenaskan di tangan suaminya sendiri. Korban meninggal dunia karena terluka di bagian leher akibat benda tajam. Menurut keluarga, korban dan pelaku cekcok sejak beberapa hari lalu. Bahkan usai sholat Idul Fitri, pasangan suami ini bertengkar hebat di rumahnya di Desa Seilama, Asahan, Sumatera Utara. Usai membunuh korban, pelaku mencoba bunuh diri dengan melukai tangannya. Melakukan pembacokan terhadap istrinya dan menggunakan kapak yang tepatnya di leher. Kemudian setelah pelaku membacok istrinya, kemudian dia berusaha juga melukai dirinya dengan mencoba memotong tangannya sebelah kiri. Akibat peristiwa itu, Pak? Akibat peristiwa tersebut istrinya meninggal dunia di TKP. Sementara sekarang pelaku lagi dirawat di rumah sakit Wirausaha Kisaran membutuhkan pertolongan karena tangannya hampir putus. Jenazah korban kini berada di Rumah Sakit Umum Jasa Mensaragih untuk diautopsi. Sementara pelaku menjalani operasi sebelum diperiksa lebih lanjut oleh polisi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap penyebar hoax video porno Syahrini. Motif pelaku menyebar video karena benci dengan Syahrini. Polda Metro Jaya menangkap tersangka pencemaran nama baik Syahrini melalui konten pornografi di Kediri, Jawa Timur setelah mendapat laporan dari adik sekaligus manajer Syahrini, Ai Syahrani. Pelaku berinisial MS merupakan pemilik akun gosip di Instagram. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku benci pada Syahrini karena dianggap merebut kekasih orang. Karena pengikut akun Instagram pelaku cukup banyak sehingga sering mendapat uang dari iklan. Buku rekening tabungan tersangka juga disita polisi. Nah, yang bersangkutan kita sudah dalami motif yang pertama. Motif yang pertama ini pengakuan dari awal daripada yang bersangkutan bahwa ada satu kebencian kepada korban. Ada satu kebencian kepada korban karena dia mengaku bahwa memang dia adalah fans dalam salah satu public figure juga yang ada. Dia adalah fans dari public figure yang ada dan menuduh bahwa korban ini mengambil fansnya, mengambil orang yang terdekat dengan fansnya. Tersangka dijerat pasal Undang-Undang ITE dan pornografi dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan denda sekitar 250 juta rupiah hingga 6 miliar rupiah. Polisi kini masih memburu pemilik akun Instagram lainnya yang juga dilaporkan oleh adik Syahrini atas dugaan pencemaran nama baik dan pornografi. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, Gilang Ramadan, Auliansyah, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk lebih lengkap lagi terkait penangkapan penyebar hoax video Syahrini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat sore Pak Yusri. Selamat sore Mbak Nisa, Mbak April. Pak Yusri, disebutkan bahwa motif pelaku adalah karena benci dengan Syahrini. Berarti mereka saling mengenal atau bagaimana Pak? Kalau mengenal tidak sama sekali Pak. Tidak sama sekali mengenal, cuma memang ya situasi di media sosial mereka sering dengar, juga di media-media lah yang mereka. Kemudian ada ini pengakuan awal ya bahwa memang dia adalah salah satu fans daripada salah satu public figure yang ada. Dan dia merasa benci kepada korban ini karena pernah merebut katanya. Itu aja yang diberikan, pernah merebut atau orang terdekat dengan fans yang ini kan, itu aja yang dia sampaikan ke kita. Di satu sisi lagi motif yang lain juga memang dengan mengupload berita-berita seperti ini ya bisa menaikkan followersnya yang ada atau subscribe yang ada. Baik. Gitu, Pak. Baik Pak Yusri, apakah dari video tersebut diteliti lebih dalam lagi dari sisi digital forensik, apakah itu benar Syahrini atau bukan Pak?
Bukan, Mbak. Ya, itu disangkal langsung oleh korban. Oke. Makanya cuma memang disondingkan dengan foto yang ada di sebelahnya itu ada video tersebut gitu loh. Yang memang mirip, tapi agak dibikin kurang ya. Memang mirip kemudian pengakuan daripada korban ya, banyak para netizen juga yang merasa itu si korban sendiri, makanya dia tidak menerima semuanya karena disondingkan di dalam satu ini. Karena itu gambarnya adalah gambarnya si korban sendiri. Baik, Pak Yusri, berarti yang telah ditangkap adalah penyebar awal atau hanya yang repost ataupun regram dari akun lain? Dia adalah pemiliknya langsung. Oke. Pemilik dan nyinyir 99 ya, akunnya, pemilik akunnya langsung, dan dia juga mengakui bahwa dia pun yang menyebarkan. Begitu, Mbak. Dari mana dia mendapatkan video asusila mirip Syahrini ini, Pak? Kalau pengakuannya dia sih nyari-nyari saja katanya, nyari-nyari dari media sosial yang ada. Tapi itu kita masih mendalami dulu, ini masih dalam pendalaman tim penyidik unit cyber khusus Polda Metro Jaya. Karena pelakuannya seperti itu, dia mencari, kemudian ada mirip, dibikin ada buram, disandingkan dengan fotonya korban di sebelahnya itu langsung video. Begitu, Pak. Baik, itu berarti mendalami artinya bukan pelaku yang merekayasa begitu ya Pak ya? Masih dalam proses pendalaman? Ya, masih dalam proses pendalaman. Apakah nantinya akan ada pelaku lain Pak dari si pembuat video ini? Kalau di dalam akun dan nyinyir ini masih kita lakukan pendalaman ya, apakah kemungkinan ada lagi dugaan pelaku-pelaku lain, ini masih kita dalami. Contohnya saja misalnya, apakah dia sendiri yang memang mencari video tersebut, kemudian apakah dia memang yang mengupload sendiri, dia sendiri yang memang mengedit, ini masih kita dalami semua. Baik, Pak, disebutkan bahwa yang telah ditangkap hanya eksekutor, bukan otak dari pelaku. Benarkah demikian, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Yang telah ditangkap bukan otak pelaku, tapi lebih ke orang suruhan seperti itu, Pak. Benar? Enggak, Mbak. Jadi saya jelaskan lagi bahwa MS ini, pelaku yang sudah diamankan di kediamannya di Kediri, Jawa Timur, adalah pemilik akun yang dilaporkan. Kemudian dia juga mengakui bahwa dia yang memang yang mengupload, yang menyebarkan, gitu, sama dipasang di dalam akunnya dia. Ya, jadi bagi kami dia adalah pemiliknya langsung, Pak. Berapa banyak Pak akun gosip yang dilaporkan adik Syahrini, Pak? Ada dua ya, satu lagi ini akun Rumpi @manja official yang sudah sebenarnya si pemilik akun ini sudah kita amankan di daerah Sumatera, ya, berdomisili di Pulau Sumatera. Inisialnya adalah M. Yang bersangkutan memang yang pemilik yang membuat akun tersebut. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan bahwa akun tersebut tahun 2019 itu sekitar tahun 2019 dia jual kepada seseorang. Dia jual kepada seseorang dan ini yang sekarang kita lakukan pengejaran kepada orang tersebut karena memang ini kan diuploadnya baru ya. Cacat yang ada di akun rumpi.manja.official. Baik. Pak Yusri, dari penyelidikan yang sudah dilakukan, apakah akun gosip ini mendapatkan keuntungan Pak dari mengupload berbagai macam gosip begitu yang diupload di media sosial? Ini masih pendalaman terus ya, tapi keuntungan yang paling utama ya bahwa memang followersnya jadi banyak ya. Dia memang sehari-hari kan pekerjaannya dari rumah tangga, tapi kegiatan-kegiatan di luar dari kegiatan pekerjaan sebagai rumah tangga dia memang karena followersnya banyak, dia banyak mengendorse orang-orang lain dan lain lah. Tapi ini masih kita lakukan terus. Karena ini kan baru kita amankan, baru kita lakukan pendalaman terus, Mas. Berarti dari akun gosip yang dimiliki pelaku ini bisa mendapatkan keuntungan ya Pak ya dari pelaku ya? Dia mengendorse ya, mungkin kalau yang lain ya. Itu pengakuannya dia. Memang sangat menguntungkan karena memang followersnya cukup banyak. Baik, jadi sekarang ada berapa pemilik akun gosip lagi yang masih dalam pencarian, Pak? Sementara ini masih satu kita lakukan pengejaran ya. Yang lain kan belum ada laporan, belum ada laporan akan kita lakukan. Berarti satu akun ini dikelola satu orang ya, Pak ya? Ya, ada dua akun yang dilaporkan, yang satu masih pengejaran, yang akunnya sendiri ini sementara dia pengakuannya sendiri dia kelola. Baik. Terima kasih Pak Yusri Yunus, Kabid Humas terima kasih, Mbak. Polda Metro Jaya telah bergabung dengan kami.
Pemirsa, polisi razia sejumlah lokasi pelepasan balon udara di Ponorogo, Jawa Timur. Penerbangan balon udara sebagai tradisi lebaran kini dilarang karena bisa membahayakan penerbangan hingga mengganggu aliran listrik. Polisi berupaya membocorkan balon udara yang diterbangkan warga di tengah persawahan Ponorogo, Jawa Timur. Balon gagal terbang namun api masih menyala. Api dipadamkan dengan menyiramkan air. Di lokasi lain, petugas berhasil menurunkan balon udara raksasa yang terlanjur terbang dengan mengejar hingga ke tengah sawah. Setelah balon jatuh, petugas menggotong balon udara di sepanjang pematang sawah. Menerbangkan balon udara adalah tradisi di Kabupaten Ponorogo dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Namun hingga 10 hari setelah Lebaran, polisi melarang warga menerbangkan balon udara karena dapat membahayakan keselamatan penerbangan, menyebabkan kebakaran hingga mengganggu jaringan listrik PLN. Razia serentak di seluruh Polsek Kabupaten Ponorogo. Sejak subuh, petugas berpatroli dan menyasar lokasi penerbangan balon udara yang sebagian besar ada di area persawahan. Menerbangan balon udara ini bisa tuntutan penjara 2 tahun dengan denda maksimal 500 juta rupiah. Keterangan sementara yang kami dapatkan ini adalah iuran dari kalangan pemuda desa tersebut, dan ini harus kita dalami dan kita akan telusuri sampai tuntas siapa penyandang dana, siapa pelaku yang membuat, ini akan kita telusuri. Total 30 balon udara disita polisi. Sebagian hasil penurunan dan sebagian lagi diserahkan pemilik karena takut ditangkap. Polisi juga menangkap 13 orang yang diduga menjadi pembuat petasan dan balon udara. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang di lokasi wisata Pandeglang, Banten menghancurkan barang dagangan mereka karena keputusan Dinas Pariwisata yang menutup usaha pariwisata di daerah mereka. Para pedagang mengaku rugi hingga jutaan rupiah karena sudah membeli barang namun tidak terjual. Aksi menghancurkan barang dagangan terjadi di beberapa lokasi wisata di Pandeglang, Banten. Mereka memprotes kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang yang dianggap tidak konsisten menangani bisnis pariwisata. Menurut para pedagang, Dinas Pariwisata Pandeglang tanggal 22 Mei 2020 mengeluarkan surat edaran membuka tempat-tempat wisata sehingga para pedagang menyetok barang dagangan. Namun tanggal 24 Mei 2020, pihak Dinas Pariwisata kembali mengeluarkan surat edaran yang menutup tempat-tempat pariwisata. Pedagang pun marah dengan keputusan ini. Bisa-bisa, dari mana itu? Modalnya juga saya dapat pinjam, dari mana harus saya ulanginya, Pak? Saya pengen ganti rugi, kalau mau dibuka, kalau mau ditutup, secepatnya aja kasih tutup. Para pedagang kecil ini akan berunjuk rasa ke kantor Dinas Pariwisata. Mereka menuntut ganti rugi atas uang yang telah mereka belanjakan dan hingga kini sudah membusuk akibat tidak bisa terjual. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polisi membubarkan wisatawan yang memadati objek wisata Pantai Purus di Padang, Sumatera Barat. Selain masih dalam pembatasan sosial berskala besar, cuaca ekstrem juga sedang melanda kawasan tersebut. Polisi membubarkan paksa ratusan wisatawan yang sedang menikmati objek wisata Pantai Purus, Padang, Sumatera Barat. Pembubaran paksa ini karena Kota Padang masih dalam masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Selain itu, cuaca ekstrim tengah melanda kawasan ini, sehingga membahayakan wisatawan. Hari ini kita memberikan peringatan, kemudian kita bubarkan orang-orang yang berkumpul dan tidak memakai masker, kita bubarkan untuk pulang. Ada 2 yang perlu diantisipasi sekarang. Pertama,
virus COVID-19 dan abrasi pantai. Selain menertibkan wisatawan, polisi juga menegur para pedagang yang nekat berjualan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.